memulai ibadah, kita bernyanyi yuk. Lagunya Anak Monyet di Atas Pohon. Doa pembuka akan dibawakan oleh Esther Malpau. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Amin. Sebelum dengan Tuhan, kita bernyanyi yuk. Lagunya Happy Ya Ya Ya. Dibawakan oleh Inang Bilepro. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui lagu pujiannya dan juga di dalam mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum Inang Bibel bacakan nats firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, terlebih dahulu Inang Bibel mengajak adik-adik
untuk berdoa lebih dahulu. Oleh karena itu, siapkan hati, pikirannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu pujian. Dan hari ini juga kami bersama anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau bersama Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga berdiam dalam hati dan pikiran kami, supaya kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan sukacita. Bersabdalah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, siapkan Alkitabnya, di mana firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang 20. Pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Inang Bibel akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah dan yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini, Inang Bibel mau bercerita sedikit tentang firman Tuhan di dalam kitab Amsal yang sudah Inang Bibel bacakan tadi. Nah, adik-adik, Inang Bibel mau bertanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah tidak mendengar tokoh Alkitab yang bernama Raja Salomo? Tentu pernah kan? Iya, sedikit Inang akan menceritakan tentang Raja Salomo. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang bijaksana atau raja yang berhikmat. Selain itu, Raja Salomo terkenal sifatnya orang yang baik, orang yang jujur, orang yang setia, dan satu lagi dia adil. Nah, tidak hanya itu, kelebihan daripada Raja Salomo, ia juga adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, atau orang yang pintar. Oleh karena
itu banyak yang senang dengan Raja Salomo. Adik-adik yang ada di rumah, ternyata Raja Salomo dari dia kecil sampai dia menjadi orang besar atau menjadi raja, dia selalu setia mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Dan dia juga selalu setia mendengarkan nasihat dari Tuhan Allah. Karena dari nasihat-nasihat itu Raja Salomo akan mendapatkan hidup yang lebih bahagia. Adik-adik, mau tidak hidupnya bahagia seperti Raja Salomo? Tentu mau kan? Inang Bibel saja juga mau hidupnya bahagia. Adik-adik yang di rumah pasti mau kan? Oke, kalau adik-adik mau hidupnya bahagia seperti Raja Salomo, satu pesan dari Inang Bibel, dari sekarang cintailah nasihat dan pengajaran dari orang tua. Cintailah nasihat dari orang tuamu. Hormatilah dia, sayangi dia, cintai orang tuamu. Jangan lagi ada adik-adik sekolah minggu yang sering memarahi orang tuanya. Ayo, siapa di sini yang pernah memarahi orang tuanya? Mulai dari sekarang, jangan diulang lagi. Hormati orang tuamu. Jangan pernah bentak-bentak orang tuamu. Jika orang tuamu menasihati engkau untuk belajar, itu untuk masa depanmu. Itu untuk kebahagiaanmu. Karena jika engkau cerdas, pintar, pandai, dan menjadi orang besar seperti Raja Salomo, hidupmu bahagia, orang tuamu juga bahagia, dan Tuhanmu pasti bahagia melihat adik-adik sekolah minggu yang selalu hormat dan cinta akan nasihat orang tuanya. Satu lagi adik-adik, jangan bosan dulu ya. Dengarkanlah nasihat dari Tuhan Allah. Seperti dalam Alkitab ini, di mana dikatakan di sana di ayat yang ke-10, saya akan kembali bacakan untuk adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Adik-adik, Raja Salomo dalam nas ini juga menasehati adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik mau mendengarkan dan menerima perkataan dan menerima firman ini sebagai nasihat untuk adik-adik sekolah minggu. Di mana firman Tuhan ini mengatakan jika adik-adik mau mendengarkan nasihat dari Allah, adik-adik akan mendapatkan umur yang panjang. Dan itu ada dalam hukum Taurat Tuhan di dalam titah yang kelima. Masih ingat tidak titah yang kelima? Apa hukum Taurat atau titah Tuhan yang kelima? Di mana titah yang kelima atau hukum Taurat Tuhan berbunyi demikian, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ingat, itulah nasihat daripada Tuhan Allah. Barang siapa menerima nasihat
dan menerima perkataan Allah, Tuhan menjanjikan akan memberikan umur yang panjang. Adik-adik mau tidak umurnya panjang? Tentu mau kan? Nah, untuk itu terimalah nasihat dan dengarlah nasihat dan pengajaran dari Tuhan supaya hidupmu bahagia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jika adik-adik mau mendengarkan nasihat daripada Tuhan, umurmu akan panjang, masa depanmu akan cerah. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam firman ini ayat yang ke-12, jika engkau mau menerima dan mendengar nasihat dan pengajaran Tuhan Allah, Tuhan katakan di sana, ketika engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Di ayat yang ke-12, jika engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Inilah nasihat daripada Tuhan Allah melalui Raja Salomo. Adik-adik, janganlah kita seperti orang fasik di ayat yang ke-14, bahwa Raja Salomo mengatakan dalam nats ini bahwa hidup orang fasik, hidupnya penuh dengan kegelapan. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya hanyalah kejahatan. Oleh karena itu, orang yang fasik, orang yang jahat tidak akan mendapatkan hidup yang bahagia. Ayo adik-adik pilih yang mana? Hidup yang bahagia atau hidup seperti orang fasik yang tidak mendapatkan kebahagiaan? Tentu yang pertama kan, hidup bahagia dengan mendengarkan nasihat dan pengajaran Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari sekarang, mulailah dan marilah dengarkanlah nasihat orang tuamu, dengarkanlah nasihat Tuhan, supaya engkau mendapatkan kebahagiaan. Jadilah seperti Raja Salomo, mulai dari kecil sampai ia menjadi orang besar, dia tetap setia mendengarkan nasihat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau menasihati kami Tuhan melalui Raja Salomo, supaya anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi tetap setia mendengarkan nasihat dan pengajaran dari orang tua terlebih daripada Tuhan. Engkau Tuhan memberitahukan kepada adik-adik supaya mereka mendapatkan hidup yang bahagia. Mereka harus tetap setia mendengarkan nasihat daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau selalu mengingatkan anak-anak Tuhan, begitu juga dengan orang tua, supaya tetap setia menasihati anak-anaknya, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membahagiakan orang tua, patuh dan taat kepada orang tua Tuhan. Begitu juga Tuhan, mereka setia melakukan ibadahnya dengan baik. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, ketika kejahatan berdiam dalam hati kami pun akan menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kiranya mulai dari saat ini anak-anak Tuhan berlomba melakukan kebaikan dan meninggalkan sifat-sifat yang jahat. Karena sifat yang jahat akan menyakiti diri sendiri, menyakiti orang tua, menyakiti hati Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan membawa anak-anak Tuhan ke jalan yang benar.
Terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita bernyanyi ya, sambil menari. Lagunya Tuhan Cinta Semana. Doa penutup akan dipimpin Baik oleh adik-adik, karena ibadah kita Inang sudah Bibel, selesai, Inang Bibel akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu.